Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Situn Albana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelainan metabolisme non-protein nitrogen. Protein atau disebut juga polipeptida disusun dari asam-asam amino yang saling dihubungkan oleh peptida. Kurang lebih zat padat dari tubuh bersifat protein yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Asam amino sendiri bersumber dari makanan yang kita konsumsi, di mana asam amino ini kemudian akan diantar ke sel jaringan dan digunakan untuk menyusun protein. Dalam jaringan hidup, nitrogen terdapat sebagai protein dengan jumlah yang relatif besar, sementara nitrogen sebagai non-protein nitrogen atau NPN jumlahnya relatif kecil. Keseimbangan nitrogen sendiri adalah jumlah asupan minimal protein yang masuk ke tubuh setiap harinya guna mencapai keadaan metabolik yang lancar dengan jumlah minimalnya yaitu 20 hingga 30 gram. NPN atau non-protein nitrogen merupakan senyawa-senyawa nitrogen yang bukan protein, di mana NPN ini berasal dari katabolisme protein dan asam nukleat. Ada lebih dari 15 NPN yang berbeda dalam plasma dengan konsentrasi total 250 hingga 400 mg per liter. Dengan NPN terbesar yaitu urea sebanyak 45%. Adapun zat-zat yang termasuk dalam NPN yaitu ureum, asam urat, kreatinin, amonia, dan asam amino. Urea atau disebut juga ureum merupakan produk ekskresi metabolisme protein yang dibentuk di hati dari katabolisme protein dan asam-asam amino. Urea difiltrasi di glomerulus dan direabsorpsi di tubulus. Pengaruh kadar urea meningkat pada urin menyebabkan reabsorpsi menjadi lebih besar, begitu juga sebaliknya, saat kadar urea rendah maka reabsorpsi menjadi lebih kecil, sehingga urin semakin cair. Kelainan pada urea di mana jumlah urea dalam darah meningkat disebut juga uremia. Uremia ini disebabkan oleh ekskresi urea yang terhambat karena kegagalan fungsi ginjal. Urea darah yang diperiksa atas nitrogennya disebut juga BUN atau blood urea nitrogen. Kadar normal urea sendiri yaitu 1,7 hingga 8,3 mol per liter atau 10 hingga 50 mg per desiliter. Selanjutnya kreatinin. Kreatinin ini disintesis oleh hati. Terdapat hampir seluruhnya dalam otot rangka yang jumlahnya relatif kecil dalam darah dan jaringan tubuh. Kreatinin di dalam darah akan difiltrasi oleh ginjal dan terakumulasi menjadi urin. Meningkatnya kadar kreatinin dalam plasma dan jaringan tubuh lain mengartikan penurunan fungsi ginjal juga dapat meningkatkan resiko kerusakan pada ginjal. Nilai normal kreatinin pada wanita 0,5 hingga 1 mg per desiliter, sementara laki-laki 0,6 hingga 1,3 mg per liter. Selanjutnya, asam urat yang merupakan produk utama dari katabolisme nukleosida, purin, adenosin, dan guanosin. Asam urat disintesis di hati dan dikatalisis oleh enzim sanin oksidase, yang kemudian diangkut ke ginjal di mana fungsi ginjal mempengaruhi ekskresi asam urat. Dalam jumlah kecil, asam urat termasuk zat organik normal yang terdapat di dalam urin. Hiperurisemia adalah keadaan saat kadar asam urat dalam serum yang di atas normal. Kondisi saat metabolisme asam urat terganggu, lalu asam urat dalam serum akan meninggi dan selanjutnya urat akan mengendap di berbagai jaringan, yang mana dapat menyebabkan penyakit gout arthritis yang kemudian akan membentuk adanya timbunan kristal berupa garam urat di persendian yang menyebabkan peradangan sendi pada lutut dan jari. Kadar normal asam urat pada wanita berkisar 2,7 hingga 7,3 mg per desiliter dan laki-laki berkisar 4 hingga 8,5 mg per desiliter. Selanjutnya asam amino yang terbagi menjadi dua. Ada yang non-esensial yang merupakan jenis asam amino yang dapat dibuat oleh tubuh makhluk hidup, lalu esensial yang tidak dapat dibuat oleh tubuh makhluk hidup. Senyawa-senyawa NPN yang dibentuk dari hasil diaminasi atau dekarbosilasi dari asam amino bebas yang dikatalis oleh enzim-enzim tertentu, misalnya seperti amonia.
Amonia yang merupakan hasil katabolisme protein yang banyak diserap dari usus yang terbentuk oleh degradasi bakteri dari diet protein dan urea. Amonia dibentuk di hati dengan oksidatif deaminasi asam amino. Kerusakan hati yang berat menurunkan urea dan proses detoks sehingga kadar amonia meningkat. Amonia juga diproduksi oleh ginjal untuk keseimbangan asam dan basa. Perharinya ginjal mengeluarkan 30 hingga 50 mili kuivalen amonia. Sementara konsentrasi amonia dalam plasma kurang dari 120 mg per desiliter. Itulah tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.